Oke, selamat datang di sesi bongkar sumber kita. Hari ini kita punya materi yang lumayan menantang nih, tapi juga bakal membuka mata banget saya rasa. Kita mau lihat gimana sih cara berpikir dominan yang mungkin kita anggap biasa aja ya. Ternyata itu bisa membentuk dunia kita dengan cara yang gimana ya bilangnya, cukup eksklusif gitu. Iya betul, sering nggak kita sadarikan, cara berpikir tuh kayak udara, kita hirup aja tanpa mikir. Nah, itu dia. Kita akan lihat gimana cara berpikir ini bisa menyembunyikan atau bahkan kayak menghapus gitu aja pengetahuan lain. Padahal itu berharga banget, terutama yang dari apa yang disebut Global South. Atau belahan dunia selatan ya. Istilah itu sendiri udah jadi bagian dari diskusi ini. Betul. Sumber utama kita kali ini dari pemikiran seorang sosiolog hukum, cukup ternama, Boaventura de Sousa Santos. Santos. Iya. Pemikirannya tajam soal ini, khususnya dari Epistemologies of the South itu ya. Nah, persis. Jadi kita bukan cuma mau merangkum teorinya, tapi lebih ke menggali ide-ide kuncinya, yang benar-benar bikin kita mikir ulang soal banyak hal. Soal pengetahuan itu sendiri, terus keadilan, sampai gimana kita mikirin perubahan sosial, gitu ya. Iya banget. Jadi misi kita nih buat Anda pendengar, simple aja. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng gimana sih cara berpikir yang sering banget dianggap universal ini, ternyata ada batasnya, ada limitnya gitu. Dan gimana dia bisa menciptakan apa yang disebut Santos sebagai ketidakhadiran. Itu istilah kunci ya. Betul sekali, ketidakhadiran. Dan yang lebih penting lagi mungkin, gimana kita bisa mulai melihat lagi ya kan? Atau menemukan kembali alternatif-alternatif yang mungkin selama ini, kelewat aja gitu, terkubur. Menarik. Mencoba melihat apa yang sengaja dibuat tak terlihat. Oke. Sip. Siap nih buat pakai kacamata baru dalam memandang dunia. Mari kita mulai dari intinya. Oke, langsung aja ya. Ada satu konsep sentral dari Santos yang namanya pemikiran abisal. Kedengarannya agak gimana gitu ya, abisal. Kayak jurang yang dalam banget. Iya, istilahnya memang kuat. Abisal dari abis, jurang pemisah. Tapi idenya sebenarnya cukup mendasar kalau kita perhatikan. Coba bayangin aja ada semacam garis tak terlihat gitu, yang diciptakan oleh cara berpikir modern barat. Terutama dalam sains dan hukum modern. Garis tak terlihat, oke. Terus garis ini ngapain? Nah, garis ini membagi realitas jadi dua zona. Kayak ada dua sisi mata uang, tapi yang satu dianggap nggak ada nilainya. Di sisi sini garis, itu isinya semua yang dianggap valid, yang nyata, relevan, ilmiah, legal, pokoknya yang sah. Oke, yang diakui lah ya. Betul. Sementara di sisi seberang garis, itu ya semua sisanya, semua hal yang dianggap nggak ada, nggak relevan, nggak mungkin dipahami, atau malah bahaya. Kayak sihir, tahayul, hukum adat, pengetahuan-pengetahuan non-ilmiah lainnya, dibuang ke sana semua. Jadi ini bukan cuma sekedar beda pandangan gitu ya, tapi lebih kayak pemisahan yang radikal. Tepat, itu kata kuncinya, radikal. Yang paling krusial dari pemikiran abisal ini menurut Santos, dia bikin koeksistensi kedua sisi itu jadi mustahil. Nggak bisa hidup bareng gitu. Maksudnya gimana kok nggak bisa hidup bareng? Gini, sisi sini itu nggak cuma beda, dia secara aktif mendominasi. Caranya, ya dengan menghapus atau menjadikan sisi seberang itu jadi nggak ada. Bener-bener nggak dianggap. Misalnya nih, pengetahuan lokal petani tentang ekosistem sawahnya itu bisa dianggap nggak ilmiah, nggak relevan, kalah sama data satelit atau pupuk kimia dari industri. Oh, oke. Jadi bukan cuma diabaikan, tapi kayak sengaja dihilangkan keberadaannya ya? Dibuat jadi nggak ada? Persis. Diproduksi sebagai ketidakhadiran. Itu istilah teknisnya. Hukum adat dianggap primitif dibanding hukum negara modern. Jadi, ya gitu, statusnya jadi tidak ada. Kalau kita tarik ke belakang nih, ke sejarah, ini pasti nyambung banget sama kolonialisme ya? Banget. Nyambungnya erat sekali. Rasanya kayak garis itu beneran digambar di peta dunia dulu. Memang iya. Contoh-contoh historisnya jelas kok. Kayak perjanjian Tordesillas di abad 15, atau Amity Lines garis persahabatan di abad 16. Itu kan secara harfiah membagi dunia. Di sisi sini, di Eropa, berlaku hukum internasional. Perang ada aturannya, dan lain-lain. Terus di sisi seberang? Nah, di sisi seberang, di wilayah koloni, itu jadi zona tanpa hukum.
Terra nullius lah istilahnya kadang. Tempat kekerasan tanpa batas tuh dianggap wajar, dibenarkan. Penduduk aslinya dianggap submanusia. Pengetahuannya cuma dianggap sihir atau nyembah berhala. Nggak dianggap punya pengetahuan benar. Wah, dalam juga ya. Jadi ingat kutipan Pascal itu, kebenaran di sisi sini Perennes, kesalahan di sisi seberang. Nah, itu dia. Itu persis menangkap esensi gimana garis pemisah ini bekerja. Dia menaturalisasi dominasi. Kebenaran jadi tergantung kamu berdiri di sisi mana garis itu. Sisi penguasa, tentu saja. Gila ya. Tapi kan ini bukan cuma cerita lama dong. Maksud saya, oke, kolonialisme formal mungkin udah lewat. Tapi rasanya jejak garis abisal ini masih ada banget sampai sekarang. Tentu saja. Justru itu poin pentingnya, Santos. Pemikiran abisal ini nggak hilang. Dia terus beroperasi. Cuma bentuknya aja yang mungkin baru. Lebih subtil kadang. Formal. Tempat di mana hukum biasa nggak berlaku. Atau coba pikirin diskriminasi rasial dan seksual yang masih aja nganggep kelompok tertentu itu kurang manusiawi atau kurang rasional. Itu kan sisa-sisa pemikiran abisal. Iya juga ya. Terus apa lagi? Zona-zona kumuh atau liar di kota-kota besar yang kayaknya terpisah gitu dari masyarakat beradab di sekitarnya. Kondisi kerja di sweatshop yang eksploitatif banget, seolah-olah itu terjadi di dunia lain yang nggak tersentuh hukum perburuhan normal. Atau bahkan bentuk-bentuk perbudakan modern. Wah, banyak banget ya manifestasinya. Iya, semua ini nunjukin gimana sisi seberang garis itu terus-menerus diciptakan ulang di zaman kita. Nah, Santos menghubungkan fenomena ini dengan konsep lain yang penting, yaitu fasisme sosial. Fasisme sosial. Oke, kita simpen dulu itu ya. Mungkin nanti kita bahas lagi. Ini menarik banget sih ngelihat gimana struktur berpikir ini bisa bertahan lama. Nah, tapi Santos ini kan nggak cuma kritik kolonialisme ya. Dia juga kritik tradisi pemikiran kritis Barat itu sendiri. Termasuk Marxisme, katanya. Loh, kenapa gitu? Nah, ini pertanyaan bagus. Bukannya tradisi kritis itu tujuannya juga sama, membongkar penindasan? Iya kan? Harusnya sejalan dong. Kritiknya Santos di sini cukup mendasar sih. Menurut dia, meskipun tradisi kritis Barat termasuk Marxisme atau teori kritis Frankfurt itu punya niat baik, tapi mereka seringkali cuma ngasih jawaban lemah untuk pertanyaan kuat, gitu istilahnya. Jawaban lemah untuk pertanyaan kuat. Maksudnya pertanyaan kuat itu kayak gimana? Misalnya nih ya, pertanyaan kayak, gimana sih kita bisa benar-benar paham keragaman prinsip martabat manusia di seluruh dunia yang mungkin nggak selalu cocok sama konsep HAM ala Barat yang abstrak itu? Atau kenapa prinsip-prinsip bagus kayak HAM sering banget gagal total pas diterapin di lapangan, terutama di Global South? Kok kayak nggak mempan gitu? Iya juga ya. Sering dengar cerita begitu. Terus lagi, gimana kita bisa ngatasin pemisahan yang kaku banget antara manusia dan alam dalam cara berpikir Barat, yang sekarang jelas-jelas bawa kita ke krisis ekologi global. Tradisi kritis Barat seringkali masih terjebak di situ juga. Jadi masalahnya ada di kerangka berpikirnya itu sendiri ya. Bahkan kerangka yang kritis sekalipun gitu. Kurang lebih gitu arah kritiknya Santos. Ada beberapa konsep kunci dari Barat yang menurut dia perlu dipertanyakan ulang secara fundamental. Apa aja tuh konsepnya? Pertama, yaitu tadi hak asasi manusia. Universalitasnya yang abstrak dan sangat berakar pada sejarah filsafat Eropa itu dipertanyakan. Bukan berarti HAM jelek ya, tapi apakah bisa langsung plek diterapin di mana aja, tanpa ngelihat gimana budaya lain memahami martabat, komunitas, atau kewajiban? Itu pertanyaannya. Oke, HAM, terus? Kedua, konsep pembangunan atau development. Ini juga dikritik keras. Kenapa? Karena masih terobsesi sama pertumbuhan ekonomi yang nggak ada habisnya. Sering banget ngorbanin batas ekologis dan cara hidup komunitas lokal demi kemajuan versi mereka. Santos ngelihat ini sebagai bentuk baru imperialisme ekstraktivis. Nafsu global akan sumber daya alam yang nggak pernah padam. Imperialisme ekstraktivis, oke? Yang ketiga? Tiga, ada semacam kesulitan mendasar dalam imajinasi Barat, bahkan yang kritis, untuk ngebayangin akhir dari kapitalisme sekaligus akhir dari kolonialisme. Seolah-olah itu dua masalah pisah. Padahal buat banyak masyarakat di selatan, ya dua-duanya itu kayak dua sisi mata uang yang sama. Nggak bisa dipisahin. Kapitalisme modern lahir bareng kolonialisme kan? Wah, iya bener juga. Jadi kritik Barat seringkali cuma fokus ke satu sisi aja ya, entah kapitalismenya atau kolonialismenya, tapi jarang lihat keterkaitannya secara utuh. Bisa dibilang begitu. Nah ini nyambung ke kritik lain yang menurut saya sangat menarik. Apa tuh?
Santos juga kritik cara berpikir modern Barat yang sering kejebak dalam dikotomi akar versus pilihan, roots versus options. Akar versus pilihan. Maksudnya kayak asal-usul kita, akar, dan pilihan hidup kita ke depan, pilihan. Iya, betul. Bagaimana identitas dan perubahan itu sering dilihat lewat kacamata ini. Kita kan sering diajarin gitu ya, lihat diri kita dari mana kita berasal, akar, dan kemana kita bisa memilih untuk pergi, pilihan. Iya, kedengarannya sih logis aja ya, seimbang gitu. Nah, sekilas emang kelihatan seimbang, tapi Santos nunjukin gimana dalam prakteknya ini timpang banget, jomplang. Pilihan itu cenderung mendominasi, dianggap lebih penting, lebih keren gitu daripada akar. Dan yang lebih parah, akses ke pilihan ini nggak merata sama sekali. Maksudnya gimana nggak merata? Ini buat kelompok yang dominan, misalnya kulit putih di masyarakat rasis, kelas atas, laki-laki dalam konteks patriarki, akar mereka, identitas mereka, warisan budaya mereka, itu malah jadi sumber daya. Sumber daya yang ngasih mereka lebih banyak pilihan dalam hidup. Sementara sebaliknya, buat kelompok yang terpinggirkan, kulit hitam, kelas pekerja, perempuan, masyarakat adat, akar mereka itu malah sering jadi stigma. Jadi beban gitu ya? Iya, jadi batasan yang justru menghalangi atau menolak pilihan mereka. Identitas mereka malah jadi kayak penjara, bukan landasan buat maju. Wah, ini cara pandang yang beda banget soal pilihan dan identitas. Jadi pilihan itu sendiri nggak bebas nilai ya, tergantung akar mana yang diakui sama sistem dominan. Tepat sekali, itu intinya. Bahkan sains modern, kata Santos, dalam konteks ini bisa dilihat sebagai semacam akar baru. Akar baru gimana maksudnya? Ya, sains dianggap sebagai akar pengetahuan universal, objektif, yang seolah datang dari masa depan, kemajuan. Terus dia mendikte pilihan-pilihan apa aja yang dianggap valid atau rasional di masa kini. Yang nggak ilmiah, ya nggak valid. Oke, paham. Nah, ketimpangan dalam distribusi pilihan ini, di mana sebagian orang punya banyak banget pilihan, sementara yang lain hidupnya terbatas banget. Ini nyambung ke fasisme sosial tadi ya? Betul, nyambung banget ke sana. Konsep fasisme sosial itu mencoba menangkap realitas ketimpangan ekstrim dalam akses terhadap pilihan dan keamanan hidup ini. Oke. Mari kita coba dalami sedikit deh soal fasisme sosial ini. Tadi kan dibilang ini beda dari fasisme politik yang kita kenal, kayak Nazi gitu ya? Iya, penting banget bedainnya. Fasisme sosial, menurut Santos, itu bukan rezim politik negara totaliter. Bukan yang ada partai tunggal, pemimpin kuat, militer di mana-mana gitu. Sebaliknya, ini adalah rezim sosial, sesuatu yang berjalan di level masyarakat dan bisa banget hadir bersamaan dengan demokrasi liberal formal. Itu yang bikin ngeri. Hadir bersamaan dengan demokrasi. Maksudnya gimana? Intinya adalah di dalam masyarakat yang secara formal demokratis, itu ada kelompok-kelompok besar yang secara sistematis dikecualikan dari kontrak sosial. Mereka mungkin punya KTP secara formal warga negara, tapi dalam kenyataannya, hidup dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrim banget. Kayak hidup di sisi seberang garis, perlindungan hukum dan norma sosial yang dinikmati orang lain. Jadi kayak apartheid sosial yang nggak kelihatan gitu ya? Tersembunyi di balik layar demokrasi. Bisa kasih contoh bentuknya nggak? Santos identifikasi beberapa bentuk. Mungkin kita bisa lihat dua yang paling gampang dikenali ya. Pertama, fasisme apartheid sosial. Apartheid sosial? Iya, ini pemisahan yang radikal banget antara zona beradab, kayak perumahan mewah yang dijaga ketat, pusat bisnis modern, sama zona liar, pemukiman kumuh, daerah pinggiran yang diabaikan, nggak aman. Padahal itu dalam satu kota atau negara yang sama. Orang-orang di zona liar itu kayak hidup di bawah hukum rimba aja. Rentan banget sama kekerasan, pengabaian, nggak ada perlindungan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Kedua, fasisme kontraktual. Ini terjadi kalau ada ketimpangan kekuasaan yang gede banget dalam hubungan kerja atau antara produsen sama konsumen. Sampai-sampai pihak yang lemah, pekerja, konsumen, itu nggak punya pilihan lain selain nerima kondisi yang merugikan banget. Kontraknya mungkin sah secara hukum, tapi isinya eksploitatif abis. Kayak pekerja di sweatshop Nadia? Atau pinjol ilegal mungkin? Bisa jadi masuk ke situ. Ada juga bentuk lain kayak fasisme teritorial, penggusuran paksa kelompok tertentu, fasisme ketidakamanan, hidup tanpa jaminan sosial sama sekali, dan fasisme finansial, dominasi pasar uang yang bikin banyak orang rentan. Tapi intinya sama, ada eksklusi sosial yang brutal yang terjadi di bawah permukaan demokrasi formal. Wah, ini
Cukup mengkhawatirkan ya menyadari fasisme bisa hadir dalam bentuk sosial kayak gini. Bahkan di negara yang ngakunya demokratis. Nah, oke. Kita udah lihat kritik-kritiknya nih. Keterbatasan cara berpikir dominan, manifestasinya yang problematis. Terus, apa dong alternatifnya? Disinilah kita masuk ke epistemologi dari selatan itu kan? Betul sekali. Setelah membongkar masalahnya, Santos nggak berhenti di situ. Dia mencoba menawarkan jalan keluar atau setidaknya cara pandang alternatif. Itulah epistemologi dari selatan. Bukan satu teori tunggal atau cetak biru gitu sih. Lebih tepatnya ini kayak payung besar. Payung untuk berbagai upaya penyelidikan dan yang penting validasi terhadap bentuk-bentuk pengetahuan lain. Pengetahuan yang lahir dari mana? Lahir dari perjuangan nyata melawan ketidakadilan. Perjuangan nyata, maksudnya? Ya, ini cara-cara mengetahui yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok sosial yang secara sejarah dipinggirkan, ditindas oleh sistem dominan. Entah itu kapitalisme, kolonialisme, patriarki. Pengetahuan ini muncul bukan dari ruang seminar atau laboratorium, tapi dari pengalaman hidup, dari perlawanan sehari-hari, dari upaya mereka membangun alternatif di lapangan. Dari bawah gitu. Oke. Jadi sumber pengetahuannya dari pengalaman perjuangan itu sendiri ya. Tapi gimana caranya kita bisa mulai melihat atau mendengar pengetahuan-pengetahuan ini? Kan tadi dibilang mereka sering dianggap nggak ada oleh pemikiran abisal. Ada alat bantu konseptualnya nggak buat ngebongkar ini? Ada, dan ini menurut saya dua alat yang sangat kuat dan berguna, yaitu sosiologi absen dan sosiologi kemunculan. Sosiologi absen dan sosiologi kemunculan. Oke, coba kita bahas satu-satu. Sosiologi absen dulu. Nah, sosiologi absen ini yang menarik fokusnya bukan pada apa yang tidak ada secara pasif, tapi justru pada bagaimana sesuatu itu secara aktif dijadikan tidak ada. Gimana caranya sesuatu dibuat jadi nggak relevan atau nggak kredibel oleh logika berpikir dominan. Jadi, ini analisis tentang mekanisme produksi ketidakhadiran. Produksi ketidakhadiran. Wah, jadi ketidakhadiran itu diciptakan ya, bukan sesuatu yang natural atau emang nggak ada dari sananya? Tepat, itu poin krusialnya. Ketidakhadiran itu hasil dari sebuah proses aktif. Nah, Santos mengidentifikasi 5 logika utama yang biasanya dipakai untuk memproduksi ketidakhadiran ini. 5 logika. Apa aja tuh? Mungkin kasih contohnya biar kebayang. Oke, misalnya ya, pertama, monokultur pengetahuan ilmiah. Ini yang paling sering kita temui. Cuma sains modern barat yang dianggap pengetahuan sejati. Sementara bentuk pengetahuan lain, kayak pengetahuan adat, spiritual, bahkan pengalaman tubuh kita sendiri, itu dianggap bukan pengetahuan, cuma tahayul, opini, atau ya nggak penting lah. Iya. Sering banget dengar gitu. Pengetahuan nenek moyang dianggap kuno. Waktu siklus dalam pertanian, waktu leluhur dalam ritual adat, atau waktu pengalaman subjektif kita yang kadang terasa cepat, kadang lambat. Akibatnya, masyarakat yang nggak maju dalam skala linear ini dianggap terbelakang, primitif. Oke. Jadi cara pandang soal waktu aja bisa bikin yang lain jadi absen. Terus apa lagi? Ada juga logika klasifikasi sosial yang rasis atau seksis yang bikin kelompok tertentu dianggap kurang mampu berpikir rasional. Terus logika skala dominan, di mana yang global atau universal selalu dianggap lebih unggul dari yang lokal. Dan yang kelima, ini juga penting, logika produktivitas kapitalis. Cuma aktivitas ekonomi yang menghasilkan profit dalam logika pasar yang dianggap produktif. Oh, ini bikin apa jadi nggak kelihatan? Ya banyak kerja-kerja perawatan, care work yang penting banget, ngurus anak, ngurus orang tua, itu jadi nggak terlihat nilainya karena nggak menghasilkan uang langsung. Ekonomi subsisten, praktek gotong royong, ekonomi solidaritas, semua dianggap nggak efisien, nggak produktif. Wah, contohnya jadi jelas banget ya. Pengetahuan petani lokal soal benih atau cuaca dianggap nggak penting dibanding data satelit. Kerja ibu rumah tangga dianggap nggak kerja. Oke. Nah, itu kan sosiologi absen, membongkar apa yang dihilangkan. Terus lawannya tadi sosiologi kemunculan. Kalau yang satu bongkar, yang ini nyari apa dong? Nah, kalau sosiologi kemunculan, fokusnya beda. Dia berusaha untuk mengidentifikasi dan yang penting memberi nilai pada potensi-potensi masa depan alternatif. Tapi masa depan alternatif ini bukan hayalan, tapi yang sebenarnya sudah ada bibitnya. Udah ada benihnya, kecenderungannya, atau harapannya di masa kini, terutama dalam pengalaman kelompok-kelompok yang terpinggirkan tadi.
Jadi mencari harapan di masa kini gitu ya. Betul. Santos pinjam konsep belum, not yet atau noch nicht dari filsuf Ernst Bloch. Masa depan di sini bukan utopia kosong yang jauh di sana, tapi kemungkinan-kemungkinan konkret yang udah mulai tumbuh, udah mulai bertunas dalam praktek-praktek perlawanan mereka atau cara hidup alternatif yang mereka jalani sekarang. Tujuannya sosiologi kemunculan ini adalah memperluas masa kini. Memperluas masa kini, maksudnya? Maksudnya dengan mengenali dan memperkuat kemungkinan-kemungkinan laten yang udah ada ini, kita bisa bikin masa kini jadi lebih kaya, lebih beragam kemungkinannya. Bukan cuma pasrah nunggu masa depan yang abstrak dan mungkin nggak akan pernah datang. Kasih contoh dong, biar lebih nangkep. Misalnya ada komunitas kecil yang udah mulai praktekin ekonomi solidaritas, bagi hasil yang adil, atau pertanian organik skala kecil. Nah, sosiologi kemunculan ngajak kita ngelihat itu bukan cuma sebagai sisa-sisa masa lalu atau kegiatan iseng, tapi sebagai benih untuk masa depan ekonomi yang mungkin beda, sebagai embrio dari sesuatu yang belum sepenuhnya terwujud, tapi udah mulai muncul. Itu yang perlu didukung dan diperbesar. Oke. Jadi kita punya alat buat ngelihat apa yang dihilangkan, absen, dan apa yang mulai tumbuh sebagai harapan, kemunculan. Keren juga ya. Terus nih, gimana caranya kita bisa menghubungkan berbagai bentuk pengetahuan ini? Kan ada pengetahuan dominan, ada pengetahuan dari selatan yang baru kita lihat tadi. Gimana biar nggak jatuh lagi ke hierarki lama? Nah, ini pertanyaan krusial selanjutnya. Gimana biar nggak yang satu mendominasi lagi? Disinilah konsep ekologi pengetahuan masuk ya. Tepat sekali, ekologi pengetahuan itu ide sentral lainnya dari Santos. Ini kayak fondasi buat membangun jembatan antar pengetahuan tadi. Idenya berangkat dari pengakuan yang radikal. Pengakuan akan keberagaman bentuk pengetahuan yang memang ada di dunia. Banyak banget jenisnya. Kayak apa aja tuh? Ya, ada pengetahuan ilmiah modern, oke. Tapi ada juga pengetahuan populer, pengetahuan adat atau indigenous, pengetahuan yang lahir dari pengalaman spesifik perempuan, pengetahuan spiritual, artistik, pengalaman tubuh, macam-macam. Oke, jadi diakui dulu semuanya ada. Terus? Kuncinya di sini, kita nggak lagi menilai mereka pakai hierarki abstrak, nggak lagi nanya mana yang lebih benar atau lebih unggul secara absolut. Itu jebakan pemikiran abisal tadi. Sebaliknya, kita nilai mereka secara lebih pragmatis, lebih lihat konteksnya. Gimana dan sejauh mana sih berbagai pengetahuan ini bisa berguna? Berguna untuk apa? Berguna dalam praktek, untuk mengatasi masalah-masalah konkret yang kita hadapi bareng, untuk menciptakan dunia yang lebih adil, lebih berkelanjutan. Jadi kayak ngasih kesetaraan kesempatan buat semua cara mengetahui untuk ikut berkontribusi. Bukan relativisme semacam itu. Santos hati-hati soal ini. Penekanannya bukan bilang semua sama benernya, tapi pada pengakuan bahwa semua bentuk pengetahuan itu pada dasarnya tidak lengkap. Semua tidak lengkap, termasuk sains modern. Termasuk sains modern barat. Masing-masing itu punya kekuatan, tapi juga punya kelemahan, punya titik buta, punya wilayah ketidaktahuannya sendiri. Sains mungkin hebat banget jelasin aspek tertentu dari realitas fisik, tapi mungkin dia nggak tahu banyak soal makna penderitaan, atau gimana cara bangun komunitas yang solid dan saling percaya. Sementara pengetahuan adat mungkin sebaliknya ya. Sejadi, pengetahuan adat mungkin punya pemahaman mendalam soal ekosistem lokal atau hubungan sosial, tapi mungkin terbatas kalau harus mikir skala global atau teknologi canggih. Nah, ekologi pengetahuan ini jatuhnya jadi semacam pragmatisme. Gimana caranya kita bisa manfaatin kekuatan dari berbagai cara mengetahui ini secara dialogis, biar bisa saling melengkapi, saling mengisi ketidaktahuan kita bersama demi tujuan emansipasi sosial tadi. Dialogis ya. Jadi kuncinya dialog antar pengetahuan ini. Betul. Dialog antar pengetahuan pada akhirnya jadi dialog antar praktek, mencari solusi bersama dengan cara yang berbeda-beda. Oke, dialog antar praktek. Ini kedengarannya bagus, tapi pasti susah banget ya. Apalagi kalau antar budaya yang cara pandang dunianya beda jauh. Gimana memfasilitasi dialog kayak gitu? Wah iya, itu tantangan besarnya memang. Makanya Santos nggak berhenti di ekologi pengetahuan aja. Dia musulin konsep berikutnya, yaitu terjemahan antar budaya atau intercultural translation. Terjemahan antar budaya. Ini maksudnya kayak nerjemahin bahasa gitu ya? Jauh lebih dari sekedar nerjemahin kata per kata dari satu bahasa ke bahasa lain. Itu cuma bagian kecil banget. Ini proses yang jauh lebih rumit dan harus terus-menerus.
Intinya adalah mencoba memahami gimana sih keprihatinan, masalah, atau aspirasi yang mungkin serupa atau isomorfik, misalnya sama-sama peduli soal martabat manusia, soal keadilan, soal hubungan baik sama alam, tapi diekspresikan, dipahami, dan direspons secara berbeda banget dalam konteks budaya dan pengetahuan yang beda-beda itu. Aha. Jadi bukan nyari satu jawaban universal buat semua, tapi lebih ke memahami keragaman jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mendasar yang mungkin mirip ya. Tepat, tujuannya bukan untuk mencapai pemahaman yang lengkap dan final tentang budaya lain, itu mungkin nggak akan pernah bisa, susah banget. Tapi lebih ke menumbuhkan kesadaran akan ketidaklengkapan budaya kita sendiri. Dengan ketemu yang lain, kita jadi sadar, oh ternyata cara kita ngelihat ini ada batasnya ya. Jadi kayak ngaca gitu ya. Iya, semacam itu. Dengan coba memahami gimana budaya lain menjawab pertanyaan tentang hidup yang baik, misalnya, kita bisa lihat keterbatasan jawaban dari budaya kita sendiri. Dan itu bisa memperluas cakrawala kemungkinan kita. Ada metode khususnya nggak buat terjemahan ini? Salah satu metode yang dia usulkan namanya hermeneutika diatopis. Kedengarannya canggih ya. Lumayan, heh. Apa tuh intinya? Intinya sih ini semacam dialog antara topoi. Topoi itu kayak asumsi-asumsi dasar, konsep-konsep kunci dari budaya yang berbeda. Didialogkan biar saling menerangi, saling ngasih masukan, bahkan saling kritik secara konstruktif. Bayangin aja kayak kita coba memahami konsep hak dalam budaya barat dengan melihat gimana konsep kewajiban atau tanggung jawab komunal itu bekerja kuat di budaya lain. Bukan buat nyamain, tapi buat lihat apa sih yang hilang atau ditekankan secara beda di masing-masing. Oke. Jadi saling belajar dari perbedaan ya. Bisa kasih contoh konkret nggak dari pemikiran yang lahir dari selatan yang kayaknya mencerminkan upaya terjemahan atau penciptaan pengetahuan alternatif kayak gini? Contoh klasik yang sering dikutip Santos dan pemikir dekolonial lain itu konsep Nuestra America. Artinya Amerika kita. Nuestra America. Siapa yang gagasin? Ini dari pemikir sekaligus pahlawan kemerdekaan Kuba Jose Marti di akhir abad ke-19. Ini visi tandingan yang kuat banget buat konsep Amerika yang dominan waktu itu. Dominannya gimana waktu itu? Ya, sangat eurosentris. Sangat berpusat pada model Eropa atau Amerika Serikat. Nah, Nuestra America versi Marti ini justru akarnya digali dari realitas unik Amerika Latin sendiri. Dari pengalaman mestizaje, percampuran ras dan budaya antara Eropa, pribumi, dan Afrika. Dari sejarah kolonialisme mereka yang khas, dari perjuangan rakyatnya. Jadi dia menekankan keaslian gitu ya? Betul. Marti menekankan pentingnya menciptakan pemikiran, institusi, bahkan solusi politik yang otentik. Yang lahir dari realitas lokal Amerika Latin itu sendiri, bukan cuma niru atau impor mentah-mentah model dari Eropa atau Amerika Utara. Nah, ini contoh kuat gimana Selatan secara sadar mencoba membangun pengetahuannya sendiri dari bawah sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi epistemik, dominasi pengetahuan dari Utara. Oke, contoh yang menarik. Nah, pertanyaan terakhir nih. Dalam kerangka epistemologi dari selatan, kan banyak banget nih idenya. Terus gimana dong peran para intelektual atau akademisi? Kayaknya peran tradisional mereka sebagai pemberi pencerahan dari atas atau pemimpin pemikiran jadi agak goyah ya di sini? Banget, goyah banget. Ada istilah teori barisan belakang, rearguard theory, yang disebut Santos, itu maksudnya apa? Sebagai barisan depan atau vanguard yang mimpin massa, mimpin gerakan sosial pakai teori-teori hebat mereka dari kampus. Terus kalau barisan belakang ngapain? Dalam kerangka Santos, peran intelektual tuh lebih kayak pendukung dari belakang. Mereka kerja bareng sama gerakan sosial, bantu artikulasiin pengalaman perjuangan mereka, bantu refleksiin tantangan yang dihadapi, mungkin sediain analisis atau data yang dibutuhkan oleh gerakan, tapi inisiatif strategis, arah perjuangannya, itu tetap datang dari gerakan itu sendiri. Dari pengetahuan kolektif yang lahir di lapangan. Wah, jadi validitas teori bukan diukur dari kecanggihan akademisnya atau seberapa banyak dikutip di jurnal gitu? Bukan itu ukuran utamanya. Validitas sebuah teori atau analisis diukur lebih pada kegunaan praktisnya. Berguna nggak buat memperkuat dan memajukan perjuangan emansipasi sosial yang lagi jalan itu? Apakah teori ini bantu gerakan memahami situasinya lebih baik? Apakah dia membuka kemungkinan tindakan baru? Apakah dia memberdayakan? Bukan malah mendikte atau menggurui. Berat juga ya tantangannya buat intelektual. Berat. Ini nuntut para intelektual buat melatih ulang diri mereka sendiri. Harus mau lepasin arogansi sebagai pemegang kebenaran tunggal. Harus bersedia belajar dari pengetahuan non-akademis.
Dan harus lihat diri mereka sebagai bagian dari proses perubahan kolektif itu, bukan sutradaranya. Intelektual jadi, ya, dalam tanda kutip, figur minor aja, pendukung. Wah ini pergeseran peran yang cukup radikal ya buat dunia akademik. Oke deh, kita udah bahas panjang lebar nih. Mulai dari gimana cara berpikir dominan bikin garis abisal, kritik terhadap kerangka barat, sampai alternatif dari selatan lewat ekologi pengetahuan dan terjemahan antar budaya, plus peran baru intelektual. Jadi apa ya kira-kira inti yang bisa kita bawa pulang dari semua ini buat Anda, para pendengar kami? Mungkin yang paling penting ya, yang pertama adalah kesadaran. Sadar bahwa cara berpikir yang sering kita anggap netral, objektif, universal itu ternyata nggak gitu. Dia punya sejarah, punya batas, dan punya konsekuensi politik. Cara berpikir itu nggak cuma melihat dunia, tapi dia secara aktif ikut membentuk dunia. Dan seringkali caranya yaitu tadi, dengan menyisihkan, bahkan menghancurkan keragaman pengalaman dan pengetahuan manusia yang luar biasa kaya. Mengakui itu sebagai langkah pertama ya. Terus langkah selanjutnya? Ya, langkah selanjutnya, mengakui epistemologi dari selatan. Mengakui bahwa ada banyak cara mengetahui lain yang valid, yang berharga, di luar tradisi dominan yang kita kenal. Ini jadi krusial banget. Apa yang Santo sebut sebagai keadilan kognitif, keadilan dalam hal pengetahuan, itu nggak bisa dipisahin dari perjuangan untuk keadilan sosial global yang lebih utuh. Keduanya jalan bareng. Keadilan kognitif sebagai dasar keadilan sosial. Oke. Jadi, ketika kita mulai membuka diri pada ekologi pengetahuan yang lebih luas ini, kita nggak cuma jadi lebih tahu soal dunia, tapi kita juga membuka kemungkinan-kemungkinan baru, kemungkinan untuk bertindak secara beda, untuk ngebangun masa depan yang lebih inklusif, lebih adil buat semua. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Mungkin setelah dengerin diskusi kita hari ini ya, coba deh luangkan waktu sejenak. Lihat ke dalam hidup Anda sendiri, komunitas Anda, mungkin tradisi keluarga atau budaya Anda. Adakah pengetahuan, praktek, atau pengalaman di sana yang selama ini mungkin Anda atau orang lain anggap nggak penting? Atau nggak ilmiah, ketinggalan zaman, atau mungkin sekedar aneh gitu kalau diukur pakai standar dominan? Yang sering diremehkan lah ya. Yeah. Nah, gimana kalau kita mulai coba melihatnya bukan sebagai sesuatu yang kurang atau salah, tapi sebagai bagian dari ekologi pengetahuan yang lebih kaya, yang punya nilai dan kebijaksanaannya sendiri, meskipun mungkin beda bentuknya. Pengetahuan berharga apa aja ya yang mungkin bisa muncul kembali, atau bisa kita hargai ulang kalau kita berhenti? Berhenti secara sadar atau nggak sadar, ikut memproduksi ketidakhadiran terhadap cara-cara mengetahui yang berbeda ini. Pertanyaan yang bagus buat refleksi kita semua. Iya, sebuah pertanyaan untuk kita bawa pulang dan pikirkan bersama. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi bongkar sumber kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.